Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Zakil Haidar, mahasiswa Institut Teknologi PLN dengan NIM 2024 Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hubungan antara small business dan entrepreneurship, serta bagaimana nilai-nilai itu terlihat pada perusahaan besar seperti Toyota. Mengacu pada buku Leadership and Management in Learning Organization yang diterbitkan oleh Smith, Payback, dan Luberg, keduanya memiliki sejumlah kesamaan penting. Baik pemilik usaha kecil ataupun entrepreneur, sama-sama menciptakan nilai, menanggung resiko, dan menghasilkan solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi mereka. Small business berfokus pada stabilitas dan keberlanjutan, sedangkan entrepreneurship lebih menekankan pada inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan peluang baru. Dalam buku ini pula, Smith dan rekan-rekannya menegaskan bahwa semangat entrepreneurship dapat tumbuh di berbagai konteks, termasuk di organisasi besar yang memiliki budaya belajar. Prinsip tersebut juga tampak jelas pada Toyota. Meskipun Toyota bukan small business, perusahaan ini mempraktikkan apa yang disebut Smith dan kawan-kawan sebagai entrepreneurial mindset in learning organization, yaitu pola pikir kewirausahaan yang ditanamkan melalui budaya pembelajaran. Melalui prinsip Kaizen atau continuous improvement, Toyota membangun budaya di mana setiap karyawan didorong untuk menciptakan cara baru, meningkatkan efisiensi dan kualitas. Mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman harian mereka untuk menciptakan solusi baru persis seperti karakteristik organisasi pembelajaran yang dijelaskan Smith dan kawan-kawan. Contohnya, sistem Toyota Production System tidak lahir dari keputusan manajemen puncak, tapi lahir dari pemikiran kritis para pekerja di lantai pabrik. Begitu juga dengan inovasi seperti Toyota Prius yang muncul karena keberanian perusahaan untuk berpikir berbeda dan bertindak cepat. Dengan kata lain, Toyota menunjukkan bagaimana nilai-nilai entrepreneurship dapat menjadi DNA organisasi besar melalui budaya belajar yang kuat. Lalu, apa sih implikasi dari penerapan konsep ini di Toyota? Pertama, terciptanya budaya inovasi keberlanjutan. Setiap karyawan merasa punya tanggung jawab untuk belajar dan memperbaiki proses kerja, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas. Kedua, efisiensi dan produktivitas meningkat. Karena pembelajaran yang berkelanjutan membantu perusahaan mengenali dan mengurangi pemborosan. Ketiga, keterlibatan karyawan semakin tinggi. Sejalan dengan gagasan Smith dan kawan-kawan, bahwasanya organisasi pembelajar memberdayakan individu untuk menjadi sumber ide. Dan hasil akhirnya adalah keunggulan kompetitif global. Toyota tidak hanya memproduksi mobil, tapi juga memperkuat kemampuan organisasinya untuk beradaptasi, belajar, dan terus berinovasi. Seperti yang dikatakan Smith dan kawan-kawan, ketika semangat kewirausahaan berpadu dengan budaya belajar, organisasi akan tumbuh dan secara berkelanjutan dan tetap relevan di tengah perubahan. Terima kasih.